Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di video rekomendasi smartphone yang masih worth it di awal tahun 2025 ini versi M-Phone Project. Di video kali ini kami akan memberikan rekomendasi smartphone yang masih layak dimiliki di awal tahun 2025 ini, mulai dari kelas sejutaan sampai ke kelas flagship. Semua pilihan smartphone yang kami pilih adalah murni pendapat subjektif kami pribadi. Jadi, kalau ada perbedaan pendapat ataupun berbeda selera, silahkan kalian komen di bawah. Untuk rekomendasi smartphone kali ini, kami ambil berdasarkan value for money dan user experience terbaik pada perangkat smartphone. Dan untuk harga smartphone yang direkomendasikan, kami kutip dari website atau lapak resmi agar lebih aman. Dan juga, kami berharap ini bisa jadi patokan buat kalian semua dimanapun kalian berada. Untuk link pembeliannya, sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Baiklah, langsung aja kita masuk ke rekomendasinya. Kita mulai rekomendasinya dari kategori yang paling murah, yaitu smartphone 1 jutaan. Pilihan pertama kami adalah Infinix Hot 50 4G. Ponsel ini mengusung desain yang sangat tipis dan minimalis dengan ketebalan 7,8 mm. Di bagian belakang dilengkapi triple kamera yang disusun vertikal dengan desain modul ultra oval turut memberikan kesan mewah bagi penggunanya. Di bagian depan, Infinix menyematkan layar IPS LCD seluas 6,78 inch yang memiliki resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Selain itu, layar ponsel ini juga dilengkapi teknologi Wet and Greasy Touch yang menjaga layar tetap responsif meski disentuh dengan jari basah atau berminyak. Buat menunjang berbagai aktivitas pekerjaan yang berat, perangkat ini ditenagai oleh MediaTek Helio G100 yang merupakan penerus dari Helio G99. Penyimpanannya cukup lega di 6/256 GB, Infinix juga menyematkan fitur Extended RAM hingga 8 GB untuk perluasan memori secara virtual. Lensa kamera wide 50 MP di bodi belakangnya mampu menghasilkan jepretan gambar dengan lebih jernih dari biasanya. Kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh dengan fast charging 18 Watt, didukung pula bypass charging dan overnight charging protection. Untuk konektivitasnya, ini merupakan HP 4G yang didukung pemakaian Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC multifungsi dan port audio jack 3,5 mm. Menurut kami, Infinix Hot 50 4G merupakan perangkat yang sangat balance di segala sektor. Dengan harga Rp1.799.000, kami menobatkan Infinix Hot 50 4G sebagai smartphone sejutaan terbaik saat ini. Pilihan kedua kami, Redmi 14C. Perangkat ini punya desain yang stylish di segmen kelas sejutaan. Bodi bagian belakangnya sudah menggunakan material kaca, ketebalan bodinya hanya 8,22 mm, dan desain modul kamera bulat besar mampu membawa daya tarik tersendiri. Di bagian depan, ponsel ini dilengkapi layar IPS LCD berukuran 6,88 inch dengan refresh rate 120 Hz. Perangkat ini punya performa yang cukup handal dengan prosesor Helio G81 Ultra dilengkapi storage 8/256 GB, ditambah lagi ekstensi memori hingga 16 GB. Kameranya cukup bisa diandalkan, 50 megapikselnya mampu menghasilkan foto yang sudah tergolong bagus di kelasnya. Redmi 14C dibekali baterai besar 5160 mAh dengan pengisian daya cepat 18 Watt. Fitur lainnya yang ada di smartphone ini meliputi pemindai sidik jari, AI Face Unlock, jack audio 3,5 mm, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, tapi perangkat ini belum support jaringan 5G. Dibanderol dengan harga Rp1.799.000, Redmi 14C bisa dijadikan pilihan di segmen harga sejutaan. Pilihan ketiga kami ada Itel RS4. Bagi yang suka bermain game, ponsel ini cukup menarik di kelas sejutaan. Itel RS4 hadir mengadopsi desain bodi yang tergolong elegan dengan modul kamera bulat di bodi belakangnya. Ponsel ini memiliki desain bergaya flat dengan frame dan back cover berbahan material polikarbonat yang dipoles finishing matte. Di sisi depan, perangkat ini dilengkapi dengan panel berukuran 6,6 inch yang memiliki refresh rate 120 Hz. Layar ini mampu memberikan pengalaman visual yang memuaskan meskipun hanya beresolusi HD+. Di sektor dapur pacunya, perangkat ini hadir mengadopsi performa chipset yang tergolong tangguh, yakni Helio G99 Ultimate. Dipadu dengan storage yang super lega yakni 8/256 GB, membuat performa ponsel ini semakin handal. Kamera 50 megapikselnya tergolong bagus, cukup tajam dengan warna yang mencolok. Daya tahan baterai menjadi salah satu keunggulannya, dibekali baterai 5000 mAh dan dukungan pengisian cepat 45 Watt, serta kemampuan bypass charging. Meskipun HP ini hanya mendukung konektivitas 4G, tapi fitur-fiturnya cukup lengkap. Itel RS4 sudah dilengkapi dual speaker stereo, jack audio 3,5 mm, gyro hardware, dan juga NFC. Di atas kertas, speknya terlalu tinggi buat harganya yang cuma sejutaan. Itel RS4 menawarkan spesifikasi yang menarik untuk ponsel di harga Rp1.794.000.
Berikutnya, kita beralih ke kelas 2 jutaan. Pilihan pertama kami di segmen 2 jutaan ini adalah Infinix Note 40 4G. Ponsel ini hadir dengan desain futuristik yang serba flat, termasuk sisi-sisi frame-nya. Desain modul kameranya juga terlihat menarik dan kekinian, bodi belakangnya pun sudah pakai kaca, layar AMOLED-nya luas dengan bezel yang sangat tipis, refresh rate 120 Hz, resolusi Full HD+, sertifikasi IP54 juga sudah ada di HP ini. Perangkat ini didukung oleh chipset 4G dari MediaTek yaitu Helio G99 Ultimate, dengan storage yang besar di 8/256 GB. Soal kamera, Infinix Note 40 4G dibekali kamera utama 108 MP. Baterai besar 5000 mAh dengan fast charging 45 Watt, serta dukungan chip manajemen daya independen Infinix Cheetah X1 dan juga fitur bypass charging, membuatnya unggul di sektor daya. Yang menarik, sudah mendukung wireless charging hingga 20 Watt, dengan MagCharge yang sudah tersedia di dalam box penjualan. Fitur-fitur menarik lainnya seperti Active Halo Design, Reverse Wired, Reverse Wireless Charging, Setup Speaker Stereo oleh JBL, NFC multifungsi, dan In-Display Fingerprint tersedia di HP ini. Memiliki layar yang superior, pengisian daya fleksibel sekaligus inovatif, serta performa yang bisa diandalkan, membuat kami menempatkan ponsel seharga Rp2.399.000 ini menjadi smartphone pilihan terbaik di segmen ini. Pilihan kami berikutnya adalah Poco M6 Pro. Ponsel ini hadir dengan desain khas Poco dengan tampilan yang elegan. Desain bodinya cenderung mengotak dengan ketebalan hanya 7,98 mm. HP ini adalah seri Poco M pertama yang menggunakan layar Flow AMOLED 6,67 inch beresolusi Full HD+, dilengkapi refresh rate 120 Hz dan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Perangkat ini juga sudah punya sertifikasi IP54. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultra dilengkapi dengan RAM dan memori internal yang terbilang luas dengan besaran 8GB untuk RAM dan 256GB untuk memori internal serta masih bisa ditambahkan lagi dengan microSD. Walaupun chipset ini sudah cukup lama rilis, namun kami rasa performanya masih sangat baik di perangkat ini. Kameranya adalah salah satu keunggulan dari ponsel ini. Poco M6 Pro menggunakan sensor utama 64MP yang sudah dilengkapi dengan OIS. Baterainya besar, 5000 mAh dan support fast charging 67 Watt. Sejumlah keunggulan lainnya seperti Under Display Fingerprint, Dolby Atmos, jack audio 3,5 mm, IR Blaster, dan NFC multifungsi turut hadir di perangkat ini. Dijual dengan harga Rp2.499.000, Poco M6 Pro adalah smartphone yang sangat menyenangkan untuk dipakai. Untuk pilihan lain di segmen 2 jutaan ini, ada juga Samsung Galaxy M15. Ponsel ini hadir dengan desain floating edge, tata letak kamera linear, dan penutup belakang mengkilap dengan tekstur bergaris berbahan polikarbonat. Bagian depan dibekali dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inch dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 90 Hz. Perangkat ini dibekali prosesor MediaTek Dimensity 6100+, RAM 6GB, serta memori internal 128GB. Galaxy M15 menghadirkan kamera utama 50MP wide angle untuk hasil foto yang bagus. Urusan daya adalah keunggulan smartphone ini. Galaxy M15 menggendong baterai yang sangat besar yaitu 6000 mAh dengan pengisian cepat 25 Watt, namun Samsung tidak menyertakan kepala charger di paket penjualannya. One UI-nya juga mantap, berasa ringan, minim bug dan yang paling penting tidak ada iklan. Meskipun harganya terjangkau, Samsung Knox hadir di HP ini. Bahkan fitur Knox Fold pun juga ada di sini. Update-nya pun panjang, bahkan smartphone lain di kelas harga ini masih jarang yang ngasih update sepanjang ini. Sudah support jaringan 5G, ada audio jack 3,5 mm, dan NFC pun juga ada. Overall, untuk harga Rp2.789.000, smartphone ini sangat cocok untuk semua kalangan baik tua maupun yang muda. Oke, kita lanjut ke kelas 3 jutaan. Pilihan kami di kelas ini adalah Redmi Note 13 Pro 5G. Tampilannya benar-benar stylish dengan kombinasi material kaca di bagian depan dan belakang dengan warna yang cantik. Ponsel ini sudah dibekali sertifikasi IP54. Di bagian depan menggunakan panel AMOLED yang dikombinasikan dengan resolusi 1,5K Crystal Rest Display. Layar ini sudah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus, refresh rate 120 Hz, dan sudah mendukung Dolby Vision. Di bagian chipset, perangkat ini menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 dengan konfigurasi memori 8/256GB serta memori extension hingga 8GB. HP ini menghadirkan kamera utama 200MP dan mendukung Super QPD untuk pemfokusan yang lebih cepat dan akurat. Kombinasi OIS dan AIS yang andal secara signifikan meningkatkan kinerja anti-guncangan pada kamera ini. Redmi Note 13 Pro 5G juga sudah dibekali baterai 5100 mAh dengan pengisian daya turbo 67 Watt. Ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan konektivitas 5G, eSIM, speaker stereo, sensor sidik jari di layar, jack audio 3,5 mm, IR Blaster, dan juga NFC. Sensornya pun cukup lengkap, mulai dari akselerometer, kompas, hingga giro yang biasanya dicari oleh para gamers.
Saat ini Redmi Note 13 Pro 5G dijual dengan harga Rp3.999.000, sehingga kami menempatkan smartphone ini menjadi pilihan terbaik di kelas 3 jutaan. Pilihan kedua kami adalah Poco X6. Smartphone ini punya kualitas yang baik dan fitur yang melimpah. Poco X6 ini hadir dengan desain sederhana dan memiliki kesan serba flat, namun tetap terlihat modern. Bodinya dilengkapi sertifikasi IP54 yang berarti lebih tahan terhadap debu dan percikan air tipis-tipis. Ponsel ini punya spesifikasi layar yang sangat mumpuni dengan panel Flow AMOLED 6,67 inch dengan resolusi 1,5K Crystal Rest Display dengan dukungan Dolby Vision dan telah dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz, serta sudah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus. Chipsetnya sama dengan Redmi Note 13 Pro 5G, yaitu Snapdragon 7S Gen 2, tapi memiliki konfigurasi memori yang lebih besar di 12/256 GB. Untuk urusan kamera, HP ini punya sensor utama beresolusi 64 MP yang telah dilengkapi dengan OIS. Daya tahan baterai smartphone ini terbilang cukup oke, dengan kapasitas 5100 mAh serta dukungan pengisian daya cepat 67 Watt turbo charging. Beralih ke kelengkapan sensor dan port, semua yang esensial hadir di Poco X6 5G. Mulai dari jack audio 3,5 mm, sensor NFC, Air Blaster, dan sensornya juga terbilang lengkap. Dijual dengan harga Rp3.299.000, pengalaman yang ditawarkan oleh Poco X6 5G memang terbilang luar biasa. Dan yang ketiga ini ada HP kencang dari Infinix yaitu Infinix GT 20 Pro. Harganya ini sekarang ada di Rp3.999.000, harga yang menarik untuk sebuah HP dengan spesifikasi yang ditawarkan. Aura HP gaming terpancar dari bodi ponsel ini. Desainnya khas HP gaming yang nyentrik dan juga dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Bodinya sendiri sudah tersertifikasi IP rating IP54. Ponsel ini punya layar bezel 6,78 inch Full HD Plus AMOLED display. Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 144 Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 Hz sampai 144 Hz. Infinix memasang Dimensity 8200 Ultimate di mainboard ponsel ini, bersama dengan RAM 8GB serta penyimpanan sebesar 256GB, dan juga dilengkapi dengan komponen pendinginan vapor chamber liquid cooling. Smartphone ini juga ditopang dengan chip Pixelworks X5 Turbo, yang hadir dengan teknologi motion estimation dan motion compensation. Infinix membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup besar dengan fitur pengisian cepat 45 Watt serta fitur bypass charging. Ponsel ini juga hadir dengan sistem operasi yang lebih bersih, bahkan mendekati stok Android. Beberapa fitur lain seperti NFC, port USB Type-C yang mendukung USB on the go, speaker stereo yang dituning oleh JBL, under display fingerprint, serta sensor-sensor yang cukup lengkap. Jika kalian mencari smartphone dengan kemampuan gaming mumpuni, Infinix GT 20 Pro bisa jadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Berikutnya, kita lanjut ke kelas 4 jutaan. Pilihan kami yang pertama ada Poco X6 Pro. Smartphone ini hadir dengan desain yang lebih solid dan elegan. Pada bagian belakangnya juga sudah menggunakan material kaca yang memberikan kesan premium. Khusus varian warna kuning, back covernya terbuat dari vegan leather dengan tekstur kulit jeruk. Bodinya sendiri sudah tersertifikasi IP54. Bagian depan ponsel ini menggunakan layar Crystal Rest 1,5K Flow AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate hingga 120 Hz. Layar ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 serta dilengkapi dengan teknologi Dolby Vision. SoC-nya pakai Dimensity 8300 Ultra dengan RAM 12GB dan memori internal 512GB. Pada sistem kameranya, ponsel ini menggunakan sensor utama 64 MP dan sudah memiliki OIS serta AIS. Untuk urusan daya, HP ini dibekali baterai 5000 mAh dan pengisian daya cepat kabel 67 Watt. Fitur dan sensornya lengkap, ada NFC multifungsi, Air Blaster, speaker stereo Dolby Atmos, USB OTG, in-display fingerprint, dan sensor-sensor yang esensial ada semua, termasuk giroskop hardware juga ada. HP ini sekarang dibanderol dengan harga Rp4.899.000. Poco X6 Pro membawa spesifikasi yang menjanjikan, sehingga mudah bagi kami untuk menempatkannya pada rekomendasi teratas di segmen ini. Pilihan kedua kami, Samsung A35. Secara tampilan, masih sama seperti kebiasaan Samsung beberapa tahun ke belakang yang membuat desain serupa untuk semua produk terbarunya. Ponsel ini mengusung desain sederhana yang familiar. Layarnya berukuran 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Keunggulannya terletak pada proteksi Gorilla Glass Victus Plus yang melindungi layarnya dengan sangat baik. Jeroannya menggunakan chipset Exynos 1380, ditopang dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Kameranya bagus, menggunakan kamera utama 50MP disertai fitur OIS, hingga nitografi membuat Samsung A35 mampu berikan hasil foto memuaskan. Dan yang menarik, kamera selfie-nya mampu merekam video hingga kualitas 4K.
Keunggulan lainnya, smartphone ini sudah dilengkapi sertifikasi IP rating IP67. Baterainya di kapasitas 5000 mAh dan support charging sampai 25 watt. Tapi, Samsung tidak menyertakan kepala charger di paket penjualannya. Di sektor software, Samsung A35 menggunakan One UI dengan jaminan update yang sangat panjang. Untuk fitur-fiturnya seperti konektivitas 5G, eSIM, stereo speaker, in-display fingerprint sensor, NFC, USB OTG, hingga Samsung Knox Vault, ada semua. Saat ini Samsung A35 dijual di pasaran dengan harga Rp4.999.000. Jika kalian mencari smartphone Samsung di harga segini, Samsung A35 menurut kami masih sangat layak untuk dipinang. Pilihan lainnya di kelas 4 jutaan ini ada iQOO Z9. Ponsel ini bisa dibilang sebagai salah satu pilihan HP gaming kelas menengah terbaik di tahun ini. iQOO Z9 hadir dengan kecepatan pemrosesan yang mengesankan dan dukungan grafis yang memadai. Ponsel ini memiliki dimensi yang tipis dan housing kamera belakang yang tidak terlalu menonjol sehingga membuat profilnya semakin terlihat ramping. Sertifikasi IP64 membuat smartphone ini tahan dari debu dan cipratan air. Layarnya berjenis AMOLED seluas 6,7 inch, refresh rate 144 Hz, serta mampu hadirkan kecerahan puncak 1200 nits. Performanya kencang, pakai SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. RAM-nya sampai 12 GB dengan storage sampai 256 GB, dilengkapi pula vapor chamber cooling system yang luas. Ponsel ini mendukung fitur extended RAM hingga 12 GB, tapi iQOO juga tidak menyediakan slot microSD. Perangkat ini menyematkan kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX882, dan tidak ada kamera ultrawide. Daya tarik lainnya adalah baterai yang lebih besar dibandingkan kebanyakan pesaingnya. Di balik bodinya yang tipis, HP ini memiliki baterai dengan kapasitas 6000 mAh, dan iQOO turut menyertakan charger 80 watt flash charge di paket penjualannya. Sensor dan fiturnya lengkap, konektivitas sudah 5G, ada infrared, speaker stereo, NFC multifungsi, akselerometer, proximitas, cahaya, kompas, giroskop, hingga pemindai sidik jari. Dengan harga Rp4.299.000, iQOO Z9 bisa jadi pilihan untuk mereka yang mencari ponsel dengan performa gaming kencang dengan baterai besar yang awet dan bisa diandalkan seharian penuh. Kita beralih ke rekomendasi smartphone 5 jutaan. Pilihan kami yang pertama ada Poco F6. Smartphone ini hadir dengan desain yang simple, tapi masih cukup elegan. Bodinya terasa sangat ringan di 179 gram, ketebalannya juga hanya 7,8 mm. Bodinya sudah tersertifikasi ganda, yakni sertifikasi IP64 dan ketahanan saat terjatuh bintang 5 dari SGS. Dari segi layar, Poco F6 hadir menggunakan layar Flow AMOLED Crystal Res 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Layarnya juga dilapisi oleh Gorilla Glass Victus sebagai proteksi dari goresan. Salah satu daya tarik utama ponsel ini adalah chipset Snapdragon 8S Gen 3. Performanya tidak perlu diragukan lagi. Chipset ini dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal hingga 512GB. Perangkat ini juga dilengkapi sistem pendingin yang canggih, Liquid Cool Technology 4.0 dengan iSLOOP sistem seluas 4800 mm persegi. Poco F6 menggunakan kamera utama beresolusi 50 MP yang menggunakan sensor Sony IMX882 serta dilengkapi OIS dan AIS. Dari segi ketahanan baterai, HP ini masih menggunakan kapasitas 5000 mAh. Kabar baiknya, mengisi daya Poco F6 bisa berlangsung cepat berkat dukungan fast charging 90 watt lengkap dengan adaptor charger yang disematkan ke dalam paket penjualannya. Fitur ekstra yang ditawarkan tergolong lengkap, beberapa di antaranya adalah pengecekan denyut jantung yang memanfaatkan in-display fingerprint sensor, speaker stereo Dolby Atmos, NFC, hingga infrared blaster. Secara keseluruhan, dengan harga Rp5.299.000, menurut kami smartphone ini menawarkan value for money terbaik di kelasnya. Pilihan kami selanjutnya ada Redmi Note 13 Pro Plus. Jika kalian mencari smartphone 5 jutaan dengan kamera yang bagus, kami rasa smartphone ini jawabannya. Bodinya terbuat dari kaca dengan desain ramping dan mewah. Ponsel ini juga sudah tersertifikasi IP68. Layarnya memiliki desain kaca melengkung Crystal Res AMOLED 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Layar ini dibekali dengan berbagai sertifikasi, dari mulai Dolby Vision, HDR10+, sampai sertifikasi dari TÜV Rheinland. Proteksi layarnya dibuat lebih spesial karena sudah berlapis Gorilla Glass Victus. Ponsel ini mengusung chipset Dimensity 7200 Ultra dari MediaTek dengan RAM besar 12GB serta storage yang juga besar di 512GB. Kameranya pun juga bisa diandalkan, karena smartphone ini dibekali dengan kamera utama 200MP dengan stabilisasi ganda OIS dan AIS. Kapasitas baterai Redmi Note 13 Pro Plus tergolong standar yakni 5000 mAh, tapi yang menarik adalah dukungan 120W Hypercharge dengan adaptor charger khusus yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Konektivitasnya sudah 5G dengan dukungan untuk eSIM. Speakernya sudah stereo yang sudah mendukung efek Dolby Atmos. Sensor inframerah dan NFC juga ada.
Fitur dan sensor-sensornya terbilang lengkap. Dijual dengan harga Rp5.299.000, Redmi Note 13 Pro Plus ini bisa disebut smartphone Redmi dengan keunggulan serta fitur paling lengkap saat ini. Alternatif lainnya ada Vivo V30 5G. Smartphone ini hadir dengan desain yang elegan dan modern dalam genggaman, dengan dimensi ramping dan ringan hanya 186 gram. Ponsel ini memiliki IP rating IP54 yang tahan dari cipratan air dan debu. Vivo V30 ini dibekali layar AMOLED 6,78 inch dengan resolusi 1,5K dan sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Bahkan juga dilengkapi dengan Scott Sensation Alpha yang tahan gores dan ketahanan jatuhnya lumayan unggul. Sementara dapur pacunya, HP ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan 256GB. Perangkat ini mempersembahkan pengalaman fotografi mengagumkan melalui triple kamera canggih, dengan kombinasi kamera utama 50MP dilengkapi dengan OIS, kamera ultrawide 50MP, dan kamera selfie 50MP. Selain itu, adanya fitur All New Aura Light Portrait pada V30 ini memudahkan dalam mengatur tingkat kecerahan sehingga pencahayaan lebih merata dan hasil foto nampak natural dan minim noise. Smartphone ini menggunakan baterai dengan Blue Volt Battery Technology dan Super Battery Saver dengan kapasitas 5000 mAh. Tidak hanya itu, Vivo V30 ini sudah mendukung fast charging 80W. Smartphone ini juga dilengkapi dengan berbagai sensor seperti fingerprint di bawah layar, akselerometer, sensor cahaya, sensor proksimitas, giroskop, kompas, dan NFC multifungsi. Saat ini Vivo V30 dibanderol dengan harga Rp5.299.000 untuk varian 8/256. Dengan semua fitur yang ditawarkan, ditambah dengan harga yang kini lebih terjangkau, Vivo V30 5G menjadi pilihan yang sulit untuk dilewatkan. Sekarang smartphone 6 jutaan. Di kelas ini pilihan utama kami adalah Xiaomi 14T. Smartphone ini bisa ngasih value yang lebih baik dengan harga yang terjangkau. Dari segi desain, bodinya ini menggunakan desain yang flat untuk seluruh sisi bodinya. Material frame dari polikarbonat, dan untuk back covernya berbahan kaca. Untuk urusan desain memang tergantung selera, desain ini memang bukan yang terbaik. Namun untungnya, standarisasi IP68 masih tetap dipertahankan. Di bagian muka Xiaomi 14T diisi oleh layar Crystal Res AMOLED 6,67 inch 144Hz dengan sertifikasi HDR10 Plus dan Dolby Vision. Layarnya pun sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. SoC-nya luar biasa kencang. Xiaomi membekali perangkat ini dengan SoC yang powerful yaitu MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Terlebih ia dibekali RAM 12GB dengan memori internal 512GB. Bicara soal kamera Leica adalah fitur yang paling digembar-gemborkan Xiaomi 14T. Ponsel ini menggunakan sensor IMX906 dari Sony beresolusi 50MP dengan lensa Sumilux bermerek Leica. Ponsel ini punya kamera telefoto 50MP juga, tapi belum ada OIS di telefotonya. Baterai Xiaomi 14T berkapasitas 5000 mAh dan dipasangkan dengan charger Hypercharge 67W yang tersedia di paket penjualan. Sensor-sensornya lengkap. Sensor yang esensial ada semua, giroskop hardware jelas ada. Fitur-fitur seperti jaringan 5G yang sudah support eSIM, Wi-Fi sharing tersedia, USB OTG jelas bisa, NFC juga ada. Tapi, wireless charging tidak bisa di perangkat ini, kalau butuh ini adanya di Xiaomi 14T Pro atau Xiaomi 14. Saat ini Xiaomi 14T bisa dibeli di harga Rp6.999.000 untuk varian 12/512. Melihat harga dan kemampuan yang ditawarkan Xiaomi 14T, membuat smartphone yang satu ini jadi rekomendasi yang sangat mudah untuk kalian yang mencari smartphone kelas 6 jutaan tahun ini. Lanjut ke kelas 7 jutaan. Ada Vivo V40 5G. Menurut kami, mungkin ini smartphone paling aman yang bisa kami rekomendasikan untuk semua orang di kelas ini. Ponsel ini tampil dengan desain yang premium dan elegan. HP midrange ini mengadopsi 3D curved screen, baik sisi muka maupun belakangnya dibuat melengkung. Di bagian belakang, modul kameranya memiliki bentuk yang unik, Vivo menyebutnya dengan Gemini Ring Design. Soal ketahanan, Vivo V40 5G dibekali sertifikasi IP rating yang lebih baik dari pendahulunya yaitu IP68 dan IP69. Beralih ke sisi muka, V40 5G hadir mengusung bidang layar yang disebut-sebut 1.5K Ultra Clear AMOLED Display 6,78 inch dengan dukungan refresh rate 120Hz. Performa yang dihasilkannya terbilang tangguh dengan mengandalkan Snapdragon 7 Gen 3 yang dipadukan dengan RAM 12GB serta penyimpanan internal 512GB. Tidak lupa, fitur Extended RAM sampai 12GB untuk perluasan memori secara virtual juga tersemat mendukung dapur pacu HP ini. Sektor kamera menjadi salah satu sektor yang nampak begitu diunggulkan. Perangkat ini mengusung Zeiss All-Main kamera dengan dilengkapi Aura Light Portrait. Semua sistem kamera di perangkat ini menggunakan sensor 50MP yang dituning langsung oleh perusahaan optik ternama asal Jerman yaitu Zeiss.
Untuk daya tahan, Vivo berhasil menyematkan kapasitas baterai yang lebih lega di bodinya yang tipis dengan kapasitas 5500 mAh Blue Volt Battery disertai pengisian daya cepat 80 Watt flash charge. Smartphone ini hadir dengan beberapa spesifikasi lain seperti OS yang simple, dual speaker stereo, sensor fingerprint di layar, NFC multifungsi, USB OTG, hingga sensor-sensor esensial lainnya. Saat ini harga Vivo V40 5G dibanderol dengan harga Rp7.999.000 untuk varian 12/5 12GB. Lanjut lagi ke rekomendasi 8 jutaan. Untuk di kelas ini, menurut kami smartphone yang paling aman dibeli adalah Xiaomi 14T Pro. Smartphone ini hadir dengan desain yang identik dengan Xiaomi 14T. Perbedaan besar dalam desainnya adalah Xiaomi 14T Pro yang menggunakan rangka material aluminium alloy dengan model 3D curved di bagian punggungnya. Bodinya sendiri sudah disertifikasi IP rating IP68. Xiaomi menghadirkan layar AI 144Hz generasi baru pada ponsel ini. Layarnya berukuran 6,67 inch Crystal Res AMOLED 1,5K dengan dukungan refresh rate tinggi 144Hz. Puncak kecerahannya mencapai 4000 nits didukung teknologi Dolby Vision, HDR10+, dan sertifikasi cahaya rendah agar pengguna merasa lebih nyaman. Proteksinya menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk perlindungan layar. Dari segi kinerja, Xiaomi 14T Pro dibekali chip MediaTek Dimensity 9300 dan mesin AI generatif terkemuka. Chipset ini disandingkan dengan RAM 12GB dengan memori penyimpanan 512GB. Tak hanya itu, Xiaomi juga menyematkan Xiaomi Surge T1 Tuner yang dikembangkan untuk memaksimalkan konektivitas. Xiaomi 14T Pro juga punya konfigurasi kamera yang hebat. Dari hardware, software, hingga sokongan teknologi dari Leica membuat kamera ponsel ini terasa spesial. Xiaomi 14T Pro punya modul triple kamera Leica Vario Sumilux ASPH dan satu LED flash. Kamera utamanya bersensor 50MP dengan sensor Light Fusion 900 dilengkapi dengan OIS, ada juga kamera telefoto 50MP, dan terakhir ada kamera ultrawide dengan sensor 12MP. Dari segi baterai, 14T Pro ditenagai baterai berkapasitas 5000 mAh sudah dibekali fast charging 120W untuk penggunaan isi daya kabel dan 50W untuk isi daya wireless. Perangkat ini sudah dilengkapi dengan dukungan jaringan 5G yang lebih kencang, koneksi Wi-Fi terbaru, speaker stereo hibrida yang khas, hingga NFC untuk mendukung kebutuhan cardless. Dari segi kecerdasan, terdapat artificial intelligence yang disematkan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya Google Gemini yang memungkinkan interaksi langsung dan pemahaman konten foto. Selain itu, ada juga Circle to Search dari Google hingga Interpreter AI yang bisa membantu menerjemahkan percakapan saat telepon. Saat ini, Xiaomi 14T Pro tersedia dengan harga Rp8.999.000 untuk varian 12/5 12GB. Untuk rekomendasi 9 jutaan, kami hanya menemukan satu smartphone yang bisa kami rekomendasikan di kelas ini, yaitu Samsung Galaxy S24 FE. Smartphone ini dijual dengan harga Rp9.999.000 untuk varian 8/256. Galaxy S24 FE menawarkan peningkatan signifikan pada fitur Galaxy AI, kamera dengan kualitas setara flagship, serta performa yang lebih tangguh dibanding generasi sebelumnya. Ponsel ini mengusung desain yang minimalis mirip dengan Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus dengan bodi serba flat. Ditambah lagi, adanya pelindung kaca Gorilla Glass Victus Plus di bagian belakang serta di bagian samping dilengkapi armor aluminium generasi kedua. Perlindungan ini juga semakin aman dengan adanya sertifikasi IP68. Untuk urusan layar, ponsel ini menggunakan tipe panel Full HD Plus Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch dengan refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10+. Panelnya dilindungi dengan pelindung Gorilla Glass Victus Plus. Kameranya jelas mumpuni dengan lensa utama 50MP dilengkapi OIS, dan kamera telenya juga pakai Optical Image Stabilizer pula. Untuk jeroannya menggunakan chip internal Samsung yaitu Exynos 2400E dikombinasikan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Perangkat ini ditunjang baterai 4700 mAh dengan pengisian daya kabel 25W tanpa disertai adaptor charger di box penjualannya. Selain itu, ponsel ini sudah mendukung pengisian daya nirkabel 15W dan fitur wireless power sharing. Keunggulan Samsung S24 FE yang paling dinanti-nanti adalah Galaxy AI, seperti Circle to Search, Interpreter, Note Assist, Chat Assist, Browsing Assist, dan Transcript Assist. Fitur keamanannya pun ekstra ketat berkat dukungan Samsung Knox, Knox Vault, dan Knox Matrix. Perangkat ini juga dilengkapi dengan NFC, USB OTG, serta teknologi Samsung DeX yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan ponsel seperti komputer desktop saat terhubung ke monitor. Update-nya juga panjang, Samsung menjanjikan update versi Android hingga 7 kali dan security patch sampai 7 tahun. Tidak diragukan lagi bahwa S24 FE adalah perangkat yang sangat menarik dengan spesifikasi yang cukup lengkap.
Untuk kategori berikutnya, kita mulai masuk ke ranah smartphone flagship. Di kelas ini, semua brand benar-benar totalitas untuk produknya. Oleh karena itu, untuk segmen kelas berikutnya ini semua pilihan kami serahkan ke kalian masing-masing, untuk menyesuaikan kebutuhan dan brand yang kalian suka. Oke, langsung aja kita masuk ke rekomendasi ponsel di atas 10 juta. Di kelas ini ada 3 kandidat yang menarik perhatian kami, yaitu Oppo Find X8, Xiaomi 14 dan iQOO 13. Kita mulai dari smartphone yang paling awal rilis, yaitu Xiaomi 14. Ponsel ini resmi rilis ke pasar Indonesia 26 Maret 2024. Xiaomi 14 menawarkan keunggulan di berbagai sektornya, mulai dari desain, layar terang, chipset gahar dengan memori luas, serta kamera yang menjadi nilai jual utamanya. HP ini hadir dengan desain yang elegan dan premium dalam ukuran yang kompak, serta sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP68. Layarnya pakai panel LTPO AMOLED 1,5K berukuran 6,36 inch dengan refresh rate dinamis 1-120 Hz. Dilengkapi pula fitur premium lainnya seperti HDR10 Plus, Dolby Vision, hingga tingkat keamanan Wi-Fi L1. Performanya kencang, pakai Snapdragon 8 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer dengan kombinasi RAM 12GB LPDDR5X dan penyimpanan internal 256GB UFS 4.0. Smartphone ini juga dibekali dengan hal menarik di sisi kamera, karena kameranya ini ada campur tangan Leica di kamera smartphone ini. Kamera utamanya menggunakan Leica Vario Sumilux Optical Lens dengan sensor Light Fusion 900 dilengkapi OIS. Kamera utama tersebut ditemani dengan kamera telefoto 50MP dengan OIS juga dan 50MP kamera ultrawide. Baterai dari smartphone ini memang tidak memiliki kapasitas yang besar, yaitu hanya 4610 mAh yang dibekali dengan fitur pengisian daya cepat 90W Hypercharge. Selain itu smartphone ini juga sudah mendukung wireless charging 50W dan punya fitur reverse wireless charging. Saat ini Xiaomi 14 dibanderol dengan harga Rp11.999.000 untuk varian 12/256. Selanjutnya ada Oppo Find X8. Smartphone ini terbilang baru, dirilis di Indonesia pada 22 November 2024 lalu. Ponsel ini menawarkan paduan chipset unggulan dari MediaTek, kamera Hasselblad, juga sistem operasi terbaru mereka ColorOS 15. Oppo Find X8 punya dimensi yang proporsional dan nyaman dipegang dengan satu tangan. Desainnya terlihat modern, dengan bezel layar yang tipis dan simetris di semua sisi. Sementara itu dari bagian belakang terdapat frame kamera berbentuk lingkaran yang masih mirip seperti seri pendahulunya. Bodinya sendiri sudah dilengkapi dengan ketahanan air dan debu IP68 dan IP69. Layarnya berukuran 6,59 inch menggunakan Pro XDR display AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Dilengkapi juga dengan algoritma Splash Touch untuk memastikan kontrol sentuh yang presisi saat tangan atau layar Anda basah, dan telah dilapisi lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 7i. Performanya luar biasa. Oppo Find X8 menggunakan chipset prosesor MediaTek Dimensity 9400 dengan fabrikasi 3 nanometer, bersanding dengan RAM 12GB LPDDR5X dan memori 256GB UFS 4.0. Fitur unggulan dari seri ini adalah Hasselblad Master Camera System yang dirancang untuk fotografi kelas profesional. Find X8 dilengkapi dengan 3 kamera, termasuk sensor primer Sony Elite 750MP dengan OIS, lensa ultrawide 50MP dengan autofocus, dan lensa telefoto 50MP dengan zoom optik 3 kali. Untuk dayanya, ponsel ini membawa baterai besar 5630 mAh dengan dukungan fast charging 80W SuperFuge. Perangkat ini juga mendukung pengisian daya nirkabel hingga 50W saat menggunakan pad air fudge internal. Reverse wireless charging juga tersedia hingga 10W. Sedangkan untuk sistem operasinya, ponsel ini berjalan dengan sistem operasi terbaru mereka, yaitu ColorOS 15. OS ini membawa perombakan besar-besaran yang memberikan pengalaman lebih mulus dan cerdas bagi pengguna. Saat ini Oppo Find X8 dijual dengan harga Rp13.999.000 untuk varian 12/256GB. Berikutnya ada ponsel terbaru dari iQOO. iQOO baru saja mengumumkan smartphone flagship terbaru mereka yaitu iQOO 13. Ponsel ini masih menggunakan tampilan desain yang mirip dengan generasi sebelumnya. Bodi belakangnya dari kaca dengan tekstur yang smooth. Sementara untuk framenya pakai aluminium, dengan desain flat, tapi punya bagian tepi yang membulat. Modul kameranya masih dibuat persegi dengan sudut yang membulat juga. Bedanya, iQOO 13 menempatkan 4 lingkaran di dalam modulnya, yang diisi oleh 3 kamera dan 1 LED flash. Salah satu peningkatan yang mungkin paling kentara dari desain ponsel ini adalah hadirnya RGB LED light. Lampu RGB ini disimpan di tepi modul kamera, sehingga Anda bisa melihat tepi modul kamera yang menyala untuk beberapa aktivitas seperti mengisi daya, notifikasi, panggilan, bahkan memainkan musik. Perangkat ini juga hadir dengan ketahanan IP68 dan IP69. Layarnya cukup besar, 6,82 inch 2K LTPO AMOLED screen dengan refresh rate 144 Hz. Satu peningkatan lain di sektor layar ini adalah soal perlindungannya. iQOO 13 kini sudah mendapat perlindungan Scott Sensation Alpha yang membuatnya lebih tahan dari goresan atau benturan.
Smartphone flagship terbaru iQOO ini sudah pakai Snapdragon 8 Elite, SoC premium terbaru Qualcomm yang baru saja rilis di bulan Oktober kemarin. Snapdragon 8 Elite ini punya kemampuan yang meningkat cukup pesat dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3. Dan ponsel ini jadi yang pertama hadir resmi ke Indonesia dengan menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Demi mengoptimalkan performa yang dihasilkan, perangkat ini menawarkan kapasitas memori yang cukup lega, yaitu dengan RAM 16GB LPDDR5X Ultra dan storage 512GB UFS 4.1. Untuk menjaga suhunya, HP ini dilengkapi dengan vapor chamber seluas 7000 mm persegi. Di bagian kameranya, iQOO 13 membawa konfigurasi 3 kamera 50MP, termasuk sensor utama Sony IMX981 lengkap dengan OIS, telefoto kamera dengan 2 kali optical zoom, dan lensa ultrawide dengan dukungan autofocus. iQOO 13 hadir dengan kapasitas baterai cukup besar, yaitu 6150 mAh. Baterai yang digunakan bukan lithium-ion melainkan silikon karbida. Untuk pengisian dayanya, ponsel ini sudah dibekali fast charging 120 Watt. iQOO 13 varian 16/512GB dibanderol dengan harga Rp11.999.000. Lanjut ke rekomendasi smartphone di atas 15 juta. Rekomendasi di kelas harga sultan ini, kita mulai dari brand Huawei. Setelah 2 tahun absen dari pasar smartphone di Indonesia, Huawei akhirnya kembali dengan meluncurkan Huawei Pura 70 Ultra pada 20 Desember 2024 kemarin. Smartphone yang satu ini memiliki desain yang sangat elegan. Pura 70 Ultra memamerkan desain modern dengan tepian layar melengkung di semua sisinya. Bodi belakangnya menggunakan vegan leather untuk meningkatkan nilai estetik dari HP yang satu ini. Desain modul kameranya juga unik dan beda dari HP lain di pasaran. Huawei menyebut modul kameranya yang unik ini dengan sebutan forward symbol atau icon forward alias segitiga. Perangkat ini sudah dilengkapi peringkat IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Beralih ke bagian layar, Huawei Pura 70 Ultra dibekali layar berukuran cukup luas yaitu 6,8 inch dengan sedikit lengkungan di setiap sisinya. Bahkan, bagian sudutnya pun ikut melengkung yang jarang ditemui di HP lain. Panel yang digunakannya yaitu LTPO OLED beresolusi standar Full HD Plus dengan dukungan Dynamic Refresh Rate yang bisa berubah secara otomatis dari 1 Hz sampai 120 Hz. Layar ini hadir dengan teknologi canggih di dalamnya, yaitu Huawei X-True Display. Teknologi ini dapat meningkatkan kontras kecerahan visual yang jelas dan replikasi warna yang akurat, serta mampu menghalau silau di luar ruangan dan menampilkan lebih banyak hal dalam sekejap. Satu hal yang istimewa dari layarnya ini adalah punya ketahanan yang luar biasa. Hal ini didapatkan dari perlindungan Crystal Armor Kunlun Glass. Teknologi kaca terbaru ini meningkatkan ketahanan secara signifikan. Ketahanan goresan meningkat 300% dan resistensi jatuh naik 100%. Smartphone ini memang secara khusus dirancang untuk penggunaan fotografi yang lebih maksimal. Huawei Pura 70 Ultra menempati posisi pertama sebagai ponsel dengan kamera belakang terbaik di dunia menurut DxOMark. HP ini memiliki 3 kamera belakang, terdiri dari kamera utama 50MP dengan menggunakan sensor Sony IMX989 yang cukup besar yaitu 1 inch. Ada dukungan seperti PDAF, sensor shift OIS yang membuat pemotretannya jadi lebih baik. Salah satu yang menarik perhatian adalah hadirnya fitur yang dinamakan pop-out kamera. Pop-out kamera ini merupakan sebuah fitur kamera yang menonjol ketika kalian sedang mengaktifkan kamera. Soal ketahanannya, ia sudah berhasil melewati siklus pengujian dengan baik sampai 300.000 kali. Selain itu, Huawei juga menambahkan XD Motion Engine baru yang dipadukan dengan Ultra Lightning kamera. HP ini mampu menangkap gambar yang bergerak sangat cepat. Bahkan, klaimnya bisa memotret objek yang bergerak hingga kecepatan 300 km per jam. Kamera keduanya, ada lensa Ultra Lighting Macro Telephoto 50MP yang sudah didukung PDAF, OIS, dan 3,5 kali optical zoom. Kemampuan pembesarannya juga didukung lossless zoom sampai 10 kali. Dan tidak ketinggalan lensa 40MP Ultra Wide Angle kamera. Hadir dengan kemampuan kamera terbaik, smartphone ini juga memiliki performa yang bagus. Sumber tenaganya mengandalkan chipset bikinan sendiri, yaitu Kirin 9010 yang didukung dengan RAM berkapasitas 16GB berjenis LPDDR5X dan memori internalnya berkapasitas 512GB UFS 3.1. Pura 70 Ultra hadir dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5200 mAh dengan dukungan fast charging 100W supercharge, dan juga dibekali fitur tambahan seperti wireless charging 80W, reverse wireless charging 20W, dan reverse wire charging 18W. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp7.999.000 untuk varian 16/256. Berikutnya ada Oppo Find X8 Pro. Smartphone ini merupakan varian paling tinggi di seri Find X8 yang dirilis di Indonesia pada 21 November 2024. Membawa desain yang sedikit berbeda dari seri di bawahnya, terutama di bagian layar, namun yang paling mencolok adalah hadirnya 2 kamera telefoto yang dihadirkan dengan sangat serius, di mana keduanya menggunakan teknologi periskop. Find X8 Pro membawa desain yang lebih segar, tapi tetap mempertahankan ciri khas Find series, yakni simple, elegan, dan mewah.
Untuk material back covernya terbuat dari kaca, sedangkan untuk bagian frame terbuat dari metal. Selain itu, Oppo menambahkan fitur baru bernama Quick Button, yang memungkinkan pengguna mengakses kamera, mengatur shutter, atau bahkan zoom dengan cepat dan praktis. Dan juga fitur Alert Slider, dengan tombol ini kalian bisa dengan cepat mengubah mode ponsel ke silent, getar, atau dering. Sertifikasi IP68 dan IP69 memastikan ponsel ini tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Bagian depan dan belakang ponsel ini juga sudah dilapis dengan kaca Corning Gorilla Glass 7i, yang menjaga bodi belakang dan layar dari goresan benda tajam. Beralih ke bagian muka, Find X8 Pro menggunakan layar LTPO AMOLED Quad Curved Display 6,78 inch, beresolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate adaptif dari 1 Hz hingga 120 Hz. Soal performa, kali ini Find X8 Pro menggunakan chipset Dimensity 9400 garapan MediaTek. SoC ini dibuat dengan fabrikasi 3 nanometer oleh TSMC. Chipset ini dipadukan dengan RAM 16GB LPDDR5X dan penyimpanan internal 512GB UFS 4.0. Oppo Find X8 Pro menggunakan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Di barisan belakang, ada kamera utama 50MP dengan sensor LYT808, kamera ultrawide 50MP dengan sensor ISOCELL GN5, serta 2 kamera periskop 50MP masing-masing menggunakan sensor Sony LYT600 dan sensor Sony IMX858. Di sisi muka, terdapat kamera depan 32MP dengan sensor Sony IMX615. Seluruh kamera di perangkat ini dilengkapi autofocus, kecuali kamera depan. Fitur OIS ada di kamera utama dan kamera periskopnya. Untuk urusan daya, ponsel ini dilengkapi baterai berkapasitas 5910 mAh dengan material silikon karbida yang mendukung pengisian cepat 80 Watt melalui kabel dan 50 Watt secara nirkabel. Saat ini Oppo Find X8 Pro dijual dengan harga Rp19.999.000 untuk varian 16/512GB. Dari brand Samsung juga ada Samsung S24 Ultra. Ponsel ini diluncurkan bersamaan dengan Samsung Galaxy S24 dan Samsung Galaxy S24 Plus pada 1 Februari 2024. Bahasa desain ponsel ini masih sama dengan pendahulunya. Hanya ada sedikit perbedaan pada sisi layar yang kini benar-benar rata. Galaxy S24 Ultra kini memakai bahan titanium pada frame alias rangkanya, yang diklaim membuat durabilitas smartphone makin panjang. Seperti standar tinggi di seri-seri sebelumnya, S24 Ultra memiliki sertifikasi IP68 yang membuatnya tetap bisa digunakan walau terkena air dan debu. Layar depan Galaxy S24 Ultra yang berukuran 68 inch ini menggunakan Dynamic LTPO AMOLED 2X dengan refresh rate 1-120 Hz dan resolusi maksimal hingga 2K. Layar ini dilindungi oleh Gorilla Glass Armor yang memiliki lapisan anti-reflektif serta ketahanan terhadap goresan yang lebih tinggi. Smartphone ini tetap dilengkapi dengan stylus pen atau S Pen di paket penjualannya. Chipset yang menyokong perangkat ini tetap mengandalkan chip dari Qualcomm, kali ini Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy. SoC ini ditemani RAM 12GB LPDDR5X yang bisa ditambahkan dengan RAM flash dan penyimpanan internal 512GB UFS 4.0. Tak cuma itu, ada dukungan vapor chamber yang 1,9 kali lebih besar. Samsung mengeklaim bahwa komponen thermal vapor chamber yang dipasang di HP ini 92% lebih luas dibanding yang dipakai Galaxy S23 Ultra. Beranjak ke aspek fotografi, ponsel ini hadir dengan 4 kamera utama pada sisi punggung. Setup kamera Samsung Galaxy S24 Ultra memiliki sedikit perbedaan dibandingkan generasi sebelumnya, setidaknya secara hardware. Di belakang, 3 sensor kameranya masih sama. Mengusung sensor utama 200MP dengan OIS, ultrawide 12MP dengan autofocus, dan 10MP untuk memberikan 3 kali optical zoom. Dan masih ada satu lagi sensor yang belum disebut, dan dirancang berbeda dari sebelumnya, yakni sebuah sensor 50MP berjenis periskop dengan pembesaran 5 kali optical zoom dengan dilengkapi OIS. Kapasitas baterainya terbilang standar, yakni 5000 mAh. Tapi daya tahan baterai Galaxy S24 Ultra ini dapat bertahan lebih baik berkat chipset yang efisien dibarengi dengan software yang optimal. Dukungan pengecasan ponsel ini juga tidak berubah dibanding pendahulunya, tetap pengisian cepat 45 Watt. Samsung juga mengumumkan integrasi kecerdasan buatan atau AI lebih jauh, melalui Galaxy AI yang hadir perdana di Galaxy S24 series. Tidak hanya itu, Samsung Galaxy S24 Ultra juga siap untuk mendapatkan 7 tahun pembaruan OS dan keamanan berkala. Jaminan pembaruan paling lama untuk smartphone Android saat ini. Saat ini Samsung Galaxy S24 Ultra bisa didapatkan dengan harga Rp21.499.000 untuk varian 12/512GB. Selanjutnya kita beralih ke kelas yang segmented, yaitu kelas foldable phone dan flip phone. Untuk foldable phone, rekomendasi pertama kami ada Vivo X Fold 3 Pro. HP ini jadi ponsel foldable Vivo pertama yang rilis di Indonesia. HP foldable seperti Vivo X Fold 3 Pro, jelas berdimensi besar lantaran punya 2 layar. Namun, ketika layar utamanya dibuka, bodinya relatif tipis.
Selain tipis, bobot Vivo X Fold 3 Pro relatif ringan untuk kategori HP foldable. Salah satu alasan mengapa bodi Vivo X Fold 3 Pro bisa ringan adalah engselnya. Vivo menggunakan engsel berbahan serat karbon yang lebih ringan daripada aluminium, tapi tetap kokoh. Engsel tersebut pun lolos uji keandalan TÜV Rheinland setelah dibuka tutup sebanyak 500.000 kali. Armor glass yang disematkan di sisi layar luar, diklaim 11 kali lebih tahan jatuh daripada proteksi standar. Begitu pula sisi back cover yang menggunakan kombinasi jenis fiber berbeda, diklaim 15 kali lipat lebih tahan terhadap benturan. Terkait sertifikasi ketahanan, Vivo X Fold 3 Pro mengantongi sertifikasi IPX8. HP ini tidak punya ketahanan terhadap debu, hanya kedap air. Layar depannya berukuran 6,53 inch menggunakan panel AMOLED dengan teknologi LTPO, refresh rate layarnya bisa turun ke 1 Hz saat tidak ada aktivitas. Sedangkan dukungan refresh rate tertingginya yakni sampai 120 Hz. Beralih ke main display, layar utamanya berukuran 8,03 inch dengan jenis panel yang sama seperti layar depan. Layar utamanya dilapisi Super Tensile Ultra Thin Glass, kaca armor glass juga dipakai sebagai material proteksi bagian belakang ponsel. Untuk bagian performa, Snapdragon 8 Gen 3 jadi SoC pilihan buat dapur pacu Vivo X Fold 3 Pro. SoC ini didukung RAM 16GB LPDDR5X dengan extended RAM 16GB dan memori internal UFS 4.0 berkapasitas 512GB. Kemampuan kameranya mengesankan. Smartphone ini dibekali 5 kamera. 3 diantaranya adalah kamera belakang berupa kamera utama 50MP, kamera ultrawide 50MP, dan kamera tele 64MP yang bisa melakukan perbesaran optik 3 kali. Seluruh kamera belakang HP ini dibekali autofocus. OIS juga ada kecuali di kamera ultrawide. Selanjutnya 2 kamera yang tersisa adalah kamera depan 32MP. Masing-masing dipasang di layar cover dan layar utama. Yang spesial dari kamera Vivo X Fold 3 Pro adalah adanya sentuhan teknologi Zeiss. Tidak cuma algoritma software untuk optimasi hasil akhir foto dan video, tapi juga hardware berupa Zeiss T-Star Coating yang dapat meminimalkan efek bayangan. Baterai Vivo X Fold 3 Pro punya kapasitas besar, mencapai 5,700 mAh dengan teknologi BlueVolt terbaru yang bisa berikan densitas energi lebih tinggi pada fisik yang sama, dibandingkan solusi baterai konvensional. Baterai ini disokong fast charging 100W dan wireless fast charging 50W. Di pasaran, ponsel ini dijual dengan harga Rp26.999.000 untuk varian 16/5 12GB. Foldable phone berikutnya ada Samsung Z Fold 6. Samsung Galaxy Z Fold 6 hadir sebagai penerus Galaxy Fold 5 dengan beberapa peningkatan. Smartphone ini membawa banyak peningkatan dari pendahulunya. Peningkatan yang paling istimewa adalah bodi yang lebih ringan dan beragam fitur berbasis kecerdasan buatan Galaxy AI bawaan yang lebih canggih. Beralih ke desain, terlihat Galaxy Z Fold 6 ini menggunakan desain sudut-sudut yang lebih tegas membuatnya terlihat lebih kotak. Hasilnya, tampilannya jadi lebih terkesan modern dan premium. Untuk bodi smartphone foldable baru ini, Samsung menggunakan Gorilla Glass Victus 2 untuk back cover. Sementara untuk frame, ponsel ini menggunakan armor aluminium. Engselnya menggunakan desain dual rail, lebih ringkas dari sebelumnya, tapi dengan durabilitas yang setidaknya sama baiknya. Smartphone ini juga memiliki rating lebih tinggi dari pendahulunya yakni IP48. Untuk layar, ponsel ini dibekali layar utama Dynamic LTPO AMOLED 2X 7,6 inch dengan resolusi QXGA Plus dan adaptive refresh rate 1-120 Hz. Sementara layar sekunder alias cover screen-nya mengusung panel Dynamic AMOLED 2X 6,3 inch dengan resolusi HD Plus yang mendukung refresh rate 120 Hz. Layar ini juga mendukung penggunaan S Pen, meski harus dibeli terpisah. Untuk proteksinya, Samsung tetap mempertahankan lapisan pelindung Corning Gorilla Glass Victus 2 di bagian layar cover dan layar utamanya, guna meningkatkan daya tahan ponsel terhadap kerusakan akibat jatuh. Perangkat ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, dipadukan dengan RAM 16GB LPDDR5X dan memori internal berkapasitas 512GB UFS 4.0. Samsung Z Fold 6 juga memiliki sistem pendinginan vapor chamber yang 1,6 kali lebih besar dibandingkan pendahulunya. Untuk sektor kamera, ponsel ini memiliki kamera depan dan belakang yang sama dengan Galaxy Z Fold 5. Untuk kamera belakang, ada kamera utama 50MP, kamera ultrawide 12MP, dan kamera telefoto 10MP. Untuk kamera depan terdiri dari kamera selfie 10MP di layar cover dan kamera selfie 4MP di bawah layar utama. Smartphone ini memiliki kapasitas baterai yang sama dengan seri sebelumnya, yakni 4400 mAh. Baterai ini didukung dengan pengisian cepat 25W, fast wireless charging dengan daya hingga 15W, serta mendukung reverse wireless charging 4,5W. Saat ini Samsung Galaxy Z Fold 6 dibanderol dengan harga Rp26.499.000 untuk varian 12/5 12GB. Rekomendasi terakhir ada di segmen Flip Phone. Di kategori ini hanya ada satu smartphone yang bisa kami rekomendasikan, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 6.
Untuk desainnya, sekilas Galaxy Z Flip 6 ini masih terlihat mirip dengan Galaxy Z Flip 5. Perbedaan yang terlihat cukup mencolok adalah adanya outline yang cukup tebal di sekitar kamera utama serta kamera ultrawide-nya dengan warna yang senada bodinya. Kalau diperhatikan lebih detail lagi mungkin framenya juga sedikit berbeda dari yang model sebelumnya. Di Galaxy Z Flip 6 ini framenya terasa lebih flat, sehingga menimbulkan kesan kotak. Untuk materialnya, bodi bagian luar smartphone ini menggunakan gelas atau kaca. Sementara untuk framenya, disebut menggunakan enhanced armor aluminium. Untuk engselnya sendiri, Samsung menyebut smartphone ini dilengkapi dengan dual rail hinge, untuk engsel yang lebih kuat dan lebih rapat. Smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP48 yang artinya HP layar lipat ini tahan debu dan air. Beralih ke bagian layar, jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Samsung Galaxy Z Flip 6 masih menggunakan layar Full HD Plus di layar utama berukuran 6,7 inch. Panel yang digunakan juga masih dengan Dynamic LTPO AMOLED 2X. Satu-satunya peningkatan dari kemampuan layarnya ini ada di kecerahan layarnya yang bisa sampai 2600 nits. Untuk pergerakan layar utamanya tentu saja sudah sangat baik dengan refresh rate 120 Hz yang adaptif. Klaimnya mengatakan bahwa refresh rate-nya ini bisa turun hingga 1 Hz untuk menghemat penggunaan dayanya. Sementara untuk cover screen, Samsung Galaxy Z Flip 6 menggunakan 3,4 inch HD Plus dengan panel Super AMOLED dengan dukungan perlindungan dari Gorilla Glass Victus 2. Dapur pacu Galaxy Z Flip 6 ditenagai oleh prosesor Snapdragon 8 Gen 3 yang bertenaga, dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR5X serta memori internal berkapasitas 512GB UFS 4.0. Kini perangkat ini sudah dilengkapi dengan vapor chamber yang luasnya diklaim lebih besar 150% dibandingkan dengan yang ada di Galaxy S23 Ultra. Ini adalah pertama kalinya Samsung menyematkan vapor chamber ke Galaxy Z Flip series. Kamera Samsung Galaxy Z Flip 6 nyaris tak mengalami perubahan dibanding pendahulunya. HP lipat satu ini tetap memakai konfigurasi dua kamera di bagian belakang dan satu kamera di depan. Hanya saja, Samsung sedikit meningkatkan resolusi pada kamera utama di bagian belakangnya menjadi 50 megapiksel dengan dukungan dual pixel PDAF dan OIS untuk membantu fokus dan stabilisasi saat pemotretan. Sedangkan kamera keduanya masih sama yaitu ultrawide beresolusi 12 megapiksel. Beralih ke bagian depan, Samsung Galaxy Z Flip 6 dibekali kamera selfie 10 megapiksel. Samsung Galaxy Z Flip 6 kini hadir dengan kapasitas baterai yang lebih besar yaitu 4000 mAh. Sedangkan untuk pengisian dayanya, ponsel ini hanya didukung fast charging 25 watt saja. Untuk fiturnya, semua fitur khas Samsung hampir lengkap di sini, termasuk fitur Galaxy AI terbaru juga hadir di ponsel lipat ini. Ada juga fitur Flex Mode. Flex Mode adalah antarmuka yang dijumpai pengguna ketika layar utama HP tidak dibuka sepenuhnya. Dalam hal ini layar dibuka 75–115 derajat saja. Lebih jelasnya, saat Flex Mode aktif layar akan terbagi menjadi dua bagian berdasarkan fungsinya. Selain itu hadir juga fitur Flex Windows, fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses pengaturan cepat, widget, pesan, dan notifikasi tanpa perlu membuka ponsel. Samsung juga menjanjikan update Android sampai 7 kali dan security patch sampai 7 tahun. Samsung Galaxy Z Flip 6 varian 12/512 kini dibanderol dengan harga Rp17.499.000. Itulah tadi beberapa rekomendasi smartphone dari harga sejutaan sampai kelas flagship yang masih layak dibeli untuk di awal tahun 2025 ini. Untuk referensi pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman atau saudara kalian, supaya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.